Kota Metro, kota dengan segudang potensi yang menjadi kota penyangga terpenting kedua di Provinsi Lampung. Dikenal sebagai kota pendidikan, kota ini berjarak 52 km dari kota Bandar Lampung, ibu kota Provinsi Lampung. Kota Metro menjadi kawasan strategis pengembangan industri usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan dukungan kondisi lingkungan yang aman dan sarana-prasarana transportasi yang baik. Geliat industri rumahan berkembang cukup merata di setiap kecamatan. Dari 5 kecamatan dengan 22 kelurahan yang ada di kota ini, masing-masing wilayah memiliki produk UMKM unggulan. Berdasarkan data jumlah UMKM, tenaga kerja dan nilai investasi Kota Metro tahun 2019, terdapat ribuan bidang usaha perdagangan, industri, dan jasa dengan klasifikasi mikro, kecil, serta menengah yang tersebar di 5 kecamatan se-Kota Metro. Tercatat jumlah total 5.491 bidang perdagangan, 1.250 bidang industri, serta 1.470 bidang jasa dengan akumulasi 8.211 bidang usaha. Sementara, dari sisi tenaga kerja, sedikitnya terserap 4.739 di Kecamatan Metro Pusat, 3.982 di Metro Timur, di Metro Utara sebanyak 3.198, 3.069 di Metro Barat, serta 1.045 di Metro Selatan, dengan total 16.033 penyerapan tenaga kerja. Adapun akumulasi untuk nilai investasi hampir mencapai 2 triliun, sedangkan omset per tahun menembus angka 2,4 triliun lebih dari 5 kecamatan yang ada di Kota Metro. Selanjutnya untuk pengembangan program daripada UMKM di Kota Metro ini, kami dari Dinas pada masa pandemi ini memberikan bantuan berupa stimulus kepada 1.250 UMKM sebesar 1 UMKM mendapatkan Rp990.000. Dan perlu kita ketahui juga bahwa untuk seluruh Provinsi Lampung hanya Kota Metro yang berbuat seperti itu. Dan ini sudah selesai kami lakukan di bulan Juni kemarin. Selanjutnya dana-dana juga kami sounding ke pusat. Untuk Kota Metro ini dana DAK non fisik kita mendapatkan 440 juta untuk yang tahun yang pertama di 2019, dan itu adalah satu-satunya se-Provinsi Lampung yang mendapatkan hanya Kota Metro. Selanjutnya karena laporan kegiatan kami bagus dan signifikan juga hasilnya dengan pengembangan UMKM, kemudian dana tersebut untuk tahun 2020 ini kami diberi tambahan sebesar 660 juta. Dan alhamdulillah syukur juga tidak hanya Kota Metro saja, 8 kabupaten kota lainnya ikut kena imbas mendapatkan dana DAK tersebut untuk pemula sebesar 440 juta. Dan kita juga membantu pengembangan to startup bagi pemula-pemula untuk membuat produksinya. Dana pusat melalui proposal-proposal yang kami ajukan sebanyak 10 UMKM. Dan itu juga perlu kita ketahui, hanya Kota Metro mendapatkan seperti itu. Tentunya kami juga berharap tidak hanya bantuan-bantuan itu sehingga UMKM ini bisa mengembangkan dirinya. Dengan pemantauan kami, dengan pendampingan kami, selalu kami datang ke mereka, kami hadir ke mereka, melihat sampai sejauh mana jika mereka berkembang dan sampai sejauh apa hal-hal kendala apa yang ada di mereka jika mereka tidak bisa berproduksi, itu kami melakukan pendampingan. Potensi dan sentra industri kecil dan rumah tangga terus tumbuh seiring perkembangan era industri 4.0 atau era teknologi digital saat ini. Sesuai visi Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga
berbasis ekonomi kerakyatan berlandaskan pembangunan partisipatif. Era industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi pada seluruh mata rantai proses produksi dan pemasaran produk dengan basis digital. Kegiatan yang sifatnya merupakan satu agenda pelaksanaan PKN 2 ya. Jadi intinya bagaimana mereka bisa mengeksplor, bisa menggali potensi-potensi yang ada di lokasi tujuh. Ya, kemudian bagaimana juga mereka bisa mempromosikan. Sebenarnya itu aja intinya. Ya, bagaimana dia menggali potensi, lalu bagaimana dia bisa mempromosikan yang barangkali di tempat yang di sini mungkin belum bisa mendapatkan apa yang dia. Untuk mengetahui kondisi dan potret UMKM di Kota Metro, peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional atau PKN tingkat 2 tahun 2020 dari BPSDM Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia melakukan visitasi ke usaha keripik pisang tunas di Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Peserta visitasi mengamati dan melakukan wawancara dengan pemilik usaha keripik tunas mengenai mata rantai proses produksi dan pemasarannya. Untuk dukungan dari pemerintah daerah ada mas, dukungan ya sementara dari studi banding jadi ada memang dari pemerintah. Iya. Ya pembinaan dari studi banding pembinaan. Setiap ada pameran tuh dari pemerintah daerah biasanya ngasih untuk kita diketahui untuk ikut gitu. Pemasarannya tuh yang lain di rumah itu ada permintaan dari luar ya, dari Jakarta, dari Bandung, Palembang, dari mana ada permintaan kita kirim. Di masa pandemi ini berturun mas, berkurang. Jadi hilang tuh sekitar 90%. Jadi kita yang dulunya tiap hari produksi, sekarang ini ada pandemi ini udah berkurang kita. Ini udah mulai berdiri lagi aja, mulai berjalan lagi, tapi ini mulai marak lagi ya. Jadi corona ini mulai ada lagi. Jadi kalau dulu kan kayaknya ada di Jakarta aja, nah sekarang tak wilayah kan ada, jadi tambah sepi lagi sekarang. Yang jelas kita ya ingin ini ya, mengekrut yang jelas tenaga kerja lingkungan lah gitu aja sambil memajukan usaha ini. Produk industri rumahan keripik pisang berbagai varian rasa ini menjadi salah satu oleh-oleh khas yang ada di bumi Saiwawai. Usaha yang ditekuni sejak tahun 2005 silam ini memproduksi keripik dari bahan baku pisang rata-rata 300 sisir per hari. Secara keseluruhan, proses pembuatan keripik pisang tunas hampir sama dengan produk keripik pisang lainnya. Namun, keripik pisang tunas berbahan dasar pisang kepok memiliki bentuk bulat bergerigi dengan tawaran 14 varian rasa. Keunggulan bentuk unik dan beragam tawaran rasa membuat keripik pisang ini digemari tak hanya masyarakat Lampung, khususnya Kota Metro. Kita memang kalau Yosodadi ini memang terkenal keripik pisangnya ya, keripik pisang. Tapi kita juga ada seperti susu kambing etawa, ada yang keberadaannya ada di Kampung Kabil. Dinas terkait sudah langsung ya memberikan pembinaan pada UMKM
kemudian menyalurkan bantuan-bantuan apabila ada program dari maupun dari pusat maupun daerah. Mereka sudah langsung menyelenggarakan itu, langsung memberikan kepada UMKM jika ada program bantuan. Kemudian pembinaan-pembinaan juga sudah dilakukan oleh dinas terkait. Seandainya di kelurahan itu kita menyelenggarakan suatu kegiatan, pasti kita libatkan UMKM, ya, perwakilan-perwakilan UMKM. Pasti kami ikut sertakan di dalam bazar kami. Misalnya kelurahan ini ada event-event atau lomba-lomba, mereka kami libatkan. Pesanan keripik tunas bahkan didominasi warga dari luar daerah seperti Jawa Barat dan Jakarta, serta Palembang. Produk keripik pisang ini semakin dikenal dari berbagai daerah di Nusantara. Selain karena sudah berproduksi cukup lama, juga saat ini pemasarannya memanfaatkan beberapa media penjualan elektronik seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak.